Kenapa ya banci di Thailand cantik-cantik, bahkan wanita tulen sampai kalah cantiknya loh. Ya, kita sering melihat ini di media ladyboy Thailand. Bahkan ada yang sudah transgender ya, tapi tidak semua transgender ya. Mereka memiliki wajah dan bentuk tubuh bak bidadari. Nah, apa sih rahasia mereka kok bisa cantik banget ya? Nah, tentunya ada beberapa faktor yang mendukungnya. Seperti yang kita ketahui bahwa orang asli Thailand pada umumnya memiliki gen asli murni yang terlahir dengan mayoritas kulit yang putih mulus ya, berambut lurus dan bermata sipit, yaitu termasuk ras Asia Tenggara, yaitu Malayan Mongoloid. Orang-orang Thailand pada sejarahnya bermigrasi dari Tiongkok Barat Daya ke daratan Asia Tenggara selama berabad-abad. Nah, jadi faktor keturunan ini sangat berpengaruh juga ya. Pastinya darah murni yang bercampur dengan darah Tionghoa, ya 11-12 kayak Indonesia deh. Kalau darah campuran biasanya cantik kan? Oleh karena itu, mayoritas wanita atau transgender cantik di Thailand berasal dari kalangan Sino-Thai yang merupakan orang Tionghoa atau campurannya yang hidup di negeri Gajah Putih. Kemudian negara ini juga menjadi tujuan dunia bagi yang benar-benar ingin mengubah penampilannya loh. Kayak di Korea Selatan yang menjadi destinasi utama bagi perempuan untuk melakukan operasi plastik. Di Thailand juga menjadi primadona operasi plastik dengan menawarkan biaya operasi plastik sebesar 50-70% lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Banyak loh klinik kecantikan di Thailand yang menawarkan produk perawatan estetika yang didukung dengan peralatan teknologi medis canggih dan modern. Faktor pelayanan seperti interaksi antara dokter dan pasien serta perawatan pasca operasi juga menjadi hal yang penting diperhatikan untuk membuat pasien merasa puas. Bahkan, sebelum pergi ke Thailand, kamu bisa melakukan konsultasi dengan ahli bedah plastik terlebih dahulu terkait prosedur perawatan yang diinginkan loh. Para profesional medis terbaik di Thailand adalah spesialis dermatologi, bedah kosmetik, dan bedah rekonstruktif. Mereka ini telah memiliki jam terbang bertahun-tahun dalam bidang bedah plastik. Selain operasi plastik, ladyboy di Thailand dipercaya menggunakan ramuan seperti kunyit, minyak kelapa, dan serai semacam obat pemutih kulit atau kolagen dan melakukan diet agar tubuh langsing. Tinggal di negara tropikal membuat wanita Thailand tak melupakan sunscreen di kesehariannya. Mereka juga rutin melakukan perawatan tubuh seperti wanita tulen pada umumnya. Hayo, gimana? Jangan kalah saing guys. Selain itu, pendukung banyaknya wanita cantik di Thailand yaitu terdapat ajang ratu transgender, layaknya ajang Miss Universe yang menjadi ajang pemilihan ratu tercantik. Maka tak heran juga bila pada ladyboy di Thailand selalu berlomba-lomba menjadi yang tercantik. Komersialisasi ladyboy juga membuat eksistensi mereka semakin terlihat. Festival ladyboy diadakan untuk menarik para wisatawan. Ladyboy sendiri hanya diperlakukan sebagai warga kelas 2 di Thailand. Mereka tidak diintimidasi, tapi peran utamanya untuk menghibur orang lain. Mereka bisa menjadi stylist, make up artist, dancer di salah satu kabaret. Nah, faktor budaya yang kental di Thailand juga berpengaruh nih. Di kebanyakan negara, hanya ada 2 kategori gender yang diakui, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, Thailand ada 3 kategori gender yang diakui loh, yaitu Puchai atau laki-laki, Puing atau perempuan, dan Katoi, lesbian dan biseksual. Ladyboy sendiri termasuk ke dalam kategori Katoi. Dalam sejarah Thailand sendiri, tidak ada perbedaan perlakuan di antara ketiga kategori tersebut. Baik pria, wanita, dan transgender semuanya diperlakukan sama loh guys.
Dengan adanya pengakuan terhadap Katoy, hal itu mendorong para transgender untuk mengungkapkan jati dirinya. Mereka tak akan menyembunyikan statusnya itu. Mereka biasanya memutuskan mengubah gendernya saat remaja. Obat hormon dapat dibeli tanpa resep dan tersedia di setiap apotek. Banyak anak laki-laki usia 13-15 tahun yang mulai minum obat tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan jika terjadi perubahan terhadap anaknya yang mengarah ke gender Katoy atau laki-laki yang menyerupai perempuan, orang tua biasanya menganggap hal yang alami atau murni loh. Wah. Oh, no. Secara kepercayaan, keberadaan Katoy sudah ada sejak lama di Thailand. Tak lepas dari kepercayaan yang dianut masyarakat Thailand, yaitu Buddha, penganut agama ini menganggap Tripitaka sebagai kitab suci mereka. Salah satu bagian dari Tripitaka ialah Vinaya Pitaka. Dalam salah satu teks yang ditulis di Vinaya Pitaka, ada aturan tentang seks dan gender. Dalam Vinaya Pitaka, gender dibagi menjadi 4 bagian, yaitu laki-laki, perempuan, hermafrodit atau intersex, dan Katoy. Orang Thailand percaya seseorang adalah reinkarnasi dari orang yang telah mati. Bagaimana dia hidup sekarang tergantung pada kehidupan apa yang mereka jalani sebelumnya. Bagi mereka yang melakukan dosa kecil seperti prostitusi atau meninggalkan istri yang sedang hamil, akan dihukum dengan terlahir sebagai anak laki-laki yang nantinya akan menjadi anak perempuan. Nah, inilah yang disebut Katoy. Orang Thailand percaya bahwa ladyboy adalah orang berdosa yang ingin menebus dosa-dosa mereka. Meskipun begitu, ladyboy tetap mendapat pencerahan agar kembali ke jalan yang benar. Beberapa biara menawarkan program khusus, di mana orang tua dapat mendaftarkan anak-anak mereka dan diajari bagaimana menjadi pria lagi. Dan juga, ladyboy di Thailand wajib militer juga loh. Tetapi sebenarnya tidak mengikuti latihan militer beneran. Kabarnya, mereka hanya sampai di tahap seleksi pemanggilan. Dan untuk sesi kesehatan, mereka dianggap kesehatan mental yang terganggu loh. Jadi hanya sampai di situ ya. Namun hal ini justru dimanfaatkan oleh sebagian pria tulen yang ingin bebas dan wajib militer. Mereka bahkan rela memakai pakaian wanita dan berdandan saat datang ke seleksi wajib militer, dengan tujuan bebas wajib militer secara otomatis. Nah, bagaimana menurutmu guys? Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dadah!